kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong disiapkan. Semua siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sheryl, Hadir Bu. Sylvie, Iya masuk Bu. kemana Sylvie? Agak Bu, ada keterangan Bu. Jadi apa ya? Iya Bu. Cindy, Hadir Bu. Tegar, Masuk. gimana Tegar? Kok sering nggak masuk? Iya Bu, nggak tahu Bu. Alfa ini ya? Iya Bu. Oke. Oke, semuanya fokus. Kita lanjutkan materi kita ya. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa saja sih anak-anak? Tentang sistem persamaan dan perbedaan. Linear. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, minggu ini kita mempelajari statistika. Nah, statistika itu terbagi menjadi beberapa bab ya. Yang pertama itu tabel frekuensi data tunggal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan untuk minggu depan itu kita lanjutkan materinya main, median, workbook. Untuk pada hari ini kita fokuskan dulu ke tabel frekuensi data tunggal. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak sih statistika itu apa? Sebelumnya kalian pernah kan belajar statistika di SMP dulu? Ada yang masih ingat nggak statistika itu apa sih? Mengajukan data Bu. Mengolah data Bu. Oke, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengelola data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data. Jadi statistika itu biasanya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Kok kayaknya kalian masih pada lemes-lemes gitu ya? Apa karena ini hari Senin, efek libur 2 hari kemarin ya? Jadi belum pada semangat. Gimana kalau kita ice briefing dulu? Mau nggak? Mau. Kalau gitu kita maju ya, karena ruangannya sempit, di situ kita maju. Ice briefingnya itu nanti clue-nya adalah empol. Ayo silakan maju. Bisa Bu, di sini. Bisa ya di situ. Oke, kita mulai ice briefing kita ya. Clue-nya adalah empol. Nanti semakin kenceng musiknya semakin kenceng empolnya. Jadi arahnya mau ke sana, aku ke sana. Ibu ke sini Bu. Ke sini juga kalian di sini. Sini Bu. Sini deh. Kita mulai ya. Mulai. Nah, oke kita pintunya ya. Oke, kita semua boleh duduk kembali. Ya, semuanya udah fokus, sudah mulai semangat belum? Sudah Bu. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Ke tujuan pembelajaran dulu. Jadi, setelah mempelajari materi statistika tabel frekuensi data tunggal ini, Ibu mengharapkan kalian itu dapat memahami konsep tabel frekuensi, menyusun tabel frekuensi, menentukan frekuensi suatu data, menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi intinya hari ini kita tuh belajar bagaimana sih mengolah data supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya ke pengertian tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi itu adalah tabel yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu data. Frekuensi itu artinya berapa kali sih data itu muncul. Jadi kita menghitung jumlah kemunculan setiap nilai. Dalam statistika, tabel frekuensi itu adalah langkah awal sebelum kita masuk ke diagram batang, histogram, dan distribusi frekuensi. Jadi sebelum kita melanjutkan materi-materi yang melanjutannya, kalian harus memahami dulu tabel frekuensi data tunggal itu seperti apa. Kita lanjut ke contoh soal saja langsung ya. Di sini ada data nilai siswa yaitu 70, 75, 80,
75, 70, 75, 80, 70, 85, 85, 75, 80, 70. Masih ngantuk ya? Nah, kalau kita lihat sekilas data seperti ini kan sulit untuk menentukan mana sih yang paling sering muncul, maka kita buat tabel supaya lebih mudah. Nah, caranya kita buat datanya dan frekuensinya. Nah, untuk datanya kita masukkan nilai yang paling kecil yaitu 70. Lalu 75, 75. Kemudian 80 dan yang terakhir 85. Nah, untuk menentukan frekuensi adalah data yang paling sering muncul. Jadi 70 muncul sebanyak 1, 2, 3. Frekuensinya ada 3. Kemudian 75 ada 1, 2. 80 muncul 1 kali frekuensinya dan 85 ada berapa? 1. Nah, kalau seperti ini sudah lebih mudah kan kita menentukan frekuensinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Nah, pertanyaannya tabel berikut, tabelnya ada 60, 70, 80, frekuensinya ada 2. Tabel yang 60 frekuensinya ada 2, 70 ada 3 frekuensinya, dan 80 ada 1 frekuensinya. Berapa sih jumlah seluruh data? Nah, untuk mengetahui seluruh data itu ada yang tahu nggak? Kita menghitungnya itu semua dihitung atau tabelnya aja atau frekuensinya aja? Ada yang tahu nggak? Frekuensinya aja, Bu. Frekuensinya kayaknya, Bu. Frekuensinya aja. Oke. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah seluruh data itu kita hitung frekuensinya aja, kemunculan data frekuensinya. Jadi datanya ada berapa aja tuh anak-anak? Ada 60, 70, Dan 80. Frekuensi 60 ada 2, 3, 1. 1. Nah, untuk menentukan data seluruh data kita hitung frekuensi. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 3 5, 6. Jadi jumlah datanya itu seluruh data itu ada 6. Sampai sini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi jawabannya untuk mencari jumlah seluruh data itu kita menjumlahkan nilainya, tetapi menjumlahkan frekuensinya. Karena frekuensi itu menunjukkan banyaknya data, jadi kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 1 itu 6. Artinya totalnya ada 6 data. Sampai sini sudah paham semua kan? Selanjutnya ada latihan. Silakan kalian kerjakan latihan nomor 1, 2, 3. Kalau bisa nomor 3 juga. Kalau bisa nanti kita bahas bareng-bareng nomor 3 ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang ya. Dikerjakan masing-masing. Nanti maju satu-satu ya.
Coba ibu cek ya, nggak boleh contekan ya. Kan udah ditahu. Iya, sebut tahu kan? Belum, kalau enggak, dulu. Boleh. Serial duluan ya. Serial nomor berapa? Apa nomor 1? Ibu. Ya nanti ya, gantian dulu ya, serial dulu ya. Dulu. Oke, jadi jawaban nomor 1 itu datanya ada 60, 70, 80. Frekuensinya 60 muncul sebanyak 3 kali, 70, 2 kali, dan yang terakhir 81 kali. Benar ya jawaban serial, gitu kita masuk serial. Nomor 1 ya, Bu ya. Ya nomor 1. Nah nomor 2 sekarang ya. Ini ada 5, 75, 85. Sudah Bu? Ya, boleh duduk. Kita cek jawabannya Cindy ya. Jadi datanya ada 65, 75, dan 85. Data frekuensinya 65 itu 2, 22 benar. Yang data 75 itu ada 2 dan yang 85 ada 3. Benar ya jawabannya? Udah pada pinter semua nih, ikut dong kita semua. Yang terakhir ada nomor 3. Nih, nomor 3 ada yang bisa nggak? Bisa Bu, tapi ibu aja. Ya, kita bahas dulu bareng ya. Nomor 3. Nah, jadi di situ ada data 75, 80, 85, 90, 90. Nah, frekuensinya 75 muncul berapa banyak datanya saat 3 atau 3 kali. Kemudian 80 itu 2 cuma kali, 2 kali dan 1 kali, 85, 1 kali, Bu. kali dan 90 yang tadi ada 2 kali. 2 kali. Oke. Nah, tentukan nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk menentukan yang paling muncul itu yang sering muncul itu kita lihat yang paling banyak frekuensinya data yang muncul ada 75. Nah, kalau dia sering muncul seperti ini, biasanya disebut modus. Modus. Nah, ini Ibu bahas sedikit agar minggu depan kalian bisa mempelajari lebih lanjut apa itu main media modus ya. Ini Ibu bahas jelas. Sampai sini sudah paham? Nah, jadi penjelasannya nilai yang paling sering muncul itu 75 disebut modus. Jadi perbedaan frekuensi itu adalah jumlah kemunculan setiap nilai dalam kumpulan data, sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, memiliki frekuensi tertinggi. Frekuensi itu menunjukkan seberapa banyak sih, sementara
modus itu adalah nilai itu sendiri. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah, ibu punya game nih. Nanti ada 4 soal, 2 soal ya. Dimulai dari siapa dulu nih? Serial. Kita mulai ya. Ya Bu. Data nilai 70, 80, 70, 90, 80, 70. Berapa frekuensi nilai 70? A2, B3. 3 Bu. 3. Kita lihat ya yang B3. Oke, benar jawabannya Serial. Selanjutnya Cindy. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? A. Banyaknya data keseluruhan. B. Banyaknya kemunculan suatu data. B Bu, banyaknya kemunculan suatu data. Jadi coba yang benar ya jawabannya. Selanjutnya mau dari Serial dulu apa sini dulu nih? Serial Bu. Serial. Perhatikan tabel berikut. Tabel 60 frekuensinya 2, kemudian 70 frekuensinya 3, 80 frekuensinya 1. Berapa jumlah seluruh data? A5, B6. Yang mana Serial? Yang 6 Bu. B. Lihat jawabannya. Ya, benar ya, jawabannya 6. Kemudian yang terakhir Cindy. Data nilai 5, 6, 5, 7, 6, 5. Nilai yang paling sering muncul adalah A5, B7. 5 Bu. Karena 3 kali. Lihat jawabannya. Ya, benar ya. Benar semua jawaban kalian di tepuk tangan. Itu semua. Jadi sudah paham semua ya untuk materi statistika. Kita ulas lagi ya sebelum kita akhiri. Apa sih tabel frekuensi itu tadi? Nah, jadi frekuensi itu artinya berapa kali data muncul. Nah, kita menghitung jumlah kemunculan setiap nilai. Dalam statistika itu tabel frekuensi adalah langkah awal sebelum kita masuk ke diagram batang, histogram, dan distribusi frekuensi. Nah, coba simpulkan, kita tadi udah belajar apa saja sih? Kita frekuensi, statistika, Lalu kita dari nilai muncul. Jadi kita tadi benar kita sudah mempelajari tabel frekuensi, menyederhanakan data, memudahkan membaca data, dan menunjukkan data yang sering muncul. Nah, untuk minggu depan kalian silakan pelajari materi yaitu selanjutnya main, median, modus. Kalian pelajari di rumah ya supaya nanti pas di kelas kita bahas kalian sudah ngerti ya. Nah, Ibu ada kata-kata motivasi hari ini. Belajar hari ini adalah investasi masa depan. Jadi jangan malas-malas belajar ya semuanya, belajar di rumah supaya masa depan kita itu lebih cerah nanti. Mungkin cukup itu saja pertemuan kelas hari ini. Silakan kalian siap-siap dulu. Ketua kelas tolong disiapkan. Oke, apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pulang ya, hati-hati di jalan.